hidup harus memilih, suka tidak suka kita tetap harus memilih. Dan setiap pilihan ada sebuah skenario hidup yang harus kita jalani. Seperti yang dialami oleh Daniel Iskandar. Awalnya ia enggan meneruskan usaha toko sarana produksi pertanian yang dirintis orang tuanya sejak 1990. Selepas kuliah, Daniel sulit menemukan pekerjaan di Jakarta dan ia terpaksa pulang ke Cianjur dan membantu mengelola toko orang tuanya. Waktu itu kan saya kebetulan lulus kuliah, kemudian saya nggak tahu waktu itu saya mau ngapain. Ya kan, pertanyaan orang kuliah kan selalu begini, ya mau kerja atau pulang kampung. Gitu. Kalau buat saya pribadi, waktu itu saya pilihannya cuma dua. Waktu itu ke Jakarta cari kerja, soalnya saya lulusan manajemen. Atau saya pulang kampung, nerusin usaha orang tua. Kemudian ya ternyata karena mungkin nggak nemu kerjaan juga, akhirnya kepaksa pulang kampung. Pertama kali itu kalau dari kota gitu balik ke kampung, apalagi usahanya pertanian itu beda banget. Kenapa beda banget? Soalnya kalau hidup di kota kan lebih enak ya, kita ngelihat makanan udah tersedia di supermarket banget, udah bagus gitu ya. Sementara kalau di kampung itu, bukan di kampung sih, di kota kecil itu beda gitu. Kenapa beda? Satu, kurang hiburan. Kedua, waktu itu usahanya saya ngelihat juga saya kurang senang sebenarnya di pertanian. Soalnya satu, musiman ya. Kemudian waktu itu begitu saya pulang itu sistemnya masih berantakan. Belum jelas. Terus ya nggak tahu ya, mungkin idealis gitu, masih pengen coba yang lain gitu. Seiring berjalannya waktu, Daniel mulai tertarik dan serius meneruskan tongkat estafet toko berkah milik orang tuanya tersebut. Tak sekadar jual beli barang untuk kesinambungan usaha, Daniel pun membangun interaksi dan membina hubungan dengan pelanggan setiap tokonya. Setelah 4 tahun berjalan, Daniel semakin percaya bahwa bisnis pertanian sangat menjanjikan. Setelah ditekuni ternyata menarik juga gitu. Kenapa menarik? Soalnya ini kan kasarnya semua orang butuh makan. Ya, semua orang butuh makan, ya kita harus menyediakan gitu. Gimana caranya orang makan. Jadi sebenarnya ini peluangnya juga besar gitu. Cuma mungkin ya kurang menarik untuk orang-orang yang ingin kerja kantoran gitu. Soalnya kenapa? Kita berinteraksinya juga bukan sama itu, tapi sama petani sebagai end user, dengan toko-toko gitu. Dan kita harus punya pengetahuan, ya kan. Kita ngomong aja seenaknya gitu kan. Tapi terakhirnya kan petani yang pakai. Kalau misalkan petani yang pakai, kasihan dong kalau misalkan dia sudah beli, datang ke toko saya, ternyata dia pulang tangannya hampa gitu. Contohnya hampa gimana? Saya bisa aja ngomong, yang penting barang saya laku gitu kan, saya jualan seenaknya apa segala macam. Cuman kalau misalkan saya nggak ngasih pengetahuan yang benar ke dia gitu, begitu dia pulang, dia begitu bercocok tanam, apa hasilnya? Apakah bagus buat mereka gitu. Toko berkah dipercaya oleh PT East Wasit Indonesia sejak 1990. Dan di tangan Daniel kini telah berkembang menjadi lebih baik. Kesuksesan Daniel tak lepas dari tangan ibunya, Henny Meliana. Ibunya memberi semangat untuk terus belajar, terutama mengenai benih, hama, dan penyakit. Ibu banyak ngajarin saya sih. Jadi kalau bisnis pertanian tuh nggak cuma sekedar beli jual kayak gitu, tapi harus punya namanya produk knowledge gitu. Contohnya produk knowledge ya mungkin kalau cabai ini, kalau cabenya contohnya kalau cabai pelita gitu dibandingkan dengan cabai panah merah yang lain yang sama-sama cabai rawit, apa bedanya gitu. Lebih cocok ditanam di mana yang lebih tahan virus, ya kan, itu kan harus tahu, dan itu pun butuh proses gitu. Makanya waktu itu saya minder sih, maksudnya saya lulus kuliah tapi kok bodoh gitu. Begitu pulang nggak ngerti apa-apa gitu, udah gitu ya bukan bidangnya sih. Terus saya belajar insek ya, waktu itu belajar pestisida lah, inilah itulah gitu. Sebenarnya ibu sih yang banyak ngajarin gitu. Meskipun apa ya, mungkin kalau orang dulu beda sistem sama kita gitu. Beda manajemen, cuma ya tetap ibu gitu. Ibu yang sebenarnya masih nuntun gitu. Tak sekadar berbisnis, Daniel juga dituntut untuk mengetahui produk yang dijualnya tersebut. Ia pun mendapatkan bantuan pengetahuan dan belajar dari petugas lapangan PT East Wasit Indonesia. Saya juga ngelihat ini sebenarnya produk panah merah ini juga didukung sama perusahaan. Gitu. Didukung sama perusahaan, kenapa? Barangnya yang kata saya tadi, semua kelebihannya itu bisa kita manfaatkan sebenarnya untuk bisnis gitu. Membantu kita sebagai distributor biar lebih gampang
Menurut Daniel, biasanya petani membeli benih murah, tapi ketika hasil panennya tidak sesuai harapan, mereka baru sadar salah pilih. Harusnya petani memilih benih yang bernilai lebih seperti benih cap panah merah. Panah merah lebih profesional. Ya, bisa dilihat gitu, riset sama developmentnya juga beda ya. Kita lihat dia produk barunya selalu inovatif gitu. Kayak contohnya itu ada labu madu. Labu madu tuh labu tapi bentuknya lucu gitu. Harus ya nantilah lihat, bisa dilihat gitu. Kayak gitu. Udah gitu tenaga lapangannya juga lebih profesional. Mereka tahu apa yang mereka jual gitu. Kemudian customer service-nya sama relasi terhadap petani sama toko juga bagus gitu. Jadi kalau misalkan kita jualan produk panah merah dibandingkan dengan produk benih lain gitu, kita lebih pede. Kenapa? Kalau kita nerangin ya udah kita ngomong, kalau misalkan ada yang petani ke toko ada benih yang paling bagus, gampang panah merah. Gitu. Tinggal kita kasih, suruh pilih aja gitu. Gitu. Jadi kita pede gitu. Seandainya ya amit-amit mungkin ada perlakuan yang salah sama benihnya, kalau nggak mungkin ya ada quality control yang kurang baik, ya perusahaannya juga tanggung jawab gitu. Orang lapangannya juga selalu sigap datang nyelesain masalah gitu. Dan mereka juga selalu ngasih penyuluhan ke petani, sama mereka ngebina biar petani itu mau nanam produk mereka gitu. Inovasinya panah merah itu begitu ditanam mereka juga udah bangun pasar gitu. Jadi begitu dijual asik gitu. Buat petaninya juga untung gitu.